Halo semua, kembali lagi sama saya si Talau. Di Talau TV, kali ini saya merekap film berjudul Final Destination 2 rilis tahun 2003. Kali saya akan melanjutkan film Melawan Takdir Kematian. Final Destination 2 ini masih bisa dibilang bisa nyambung sama Final Destination pertama. Biar lebih paham dianjurkan buat nonton Final Destination pertama. Linknya ada di deskripsi. Bagaimana orang-orang di Final 2 ini melawan takdir kematian. Tanpa spoiler di awal, langsung saja ke alurnya. Film dimulai seorang wanita yang bernama Kimberly. Di sini Kimberly sedang bersiap-siap untuk pergi berlibur bersama teman-temannya, dan ketika dia baru saja pergi, ayahnya melihat oli mobil yang dibawa oleh Kimberly yang bocor. Kimberly mulai memasuki jalan tol dan di mobil itu dia sudah bersama teman-temannya. Pada saat lampu merah, Kimberly didatangi oleh seorang pengemis, lalu kantong yang dibawa oleh pengemis ini bolong sehingga isinya semua tumpah. Tapi Kimberly dan teman-temannya tidak menghiraukan pengemis tersebut dan mereka hanya tertawa. Di radio mobilnya Kimberly mendengar berita tentang kecelakaan pesawat pada penerbangan 180 yang dinaiki Alex dan teman-temannya di Final Destination yang pertama. Tidak lama kemudian ayah Kimberly menelepon dan memberitahu kalau oli mesin mobilnya bocor. Tiba-tiba ada mobil pembawa kayu yang besar memotong mobil Kimberly. Kimberly berniat untuk stop dan mengecek oli mobilnya yang bocor, tetapi temannya Kimberly yang bernama Sauna malah terus menyuruh Kimberly untuk tetap berjalan dan dia mengatakan kalau mobilnya tidak apa-apa. Tiba-tiba rantai untuk menahan kayu yang ada di mobil besar tadi terlepas sehingga terjadi kecelakaan beruntun yang sangat fatal. Kimberly dan teman-temannya masih selamat, tapi tiba-tiba ternyata Kimberly mendapatkan penglihatan seperti Alex dan kejadian sebelumnya terulang kembali di mana ada pengemis yang mendatangi mobil Kimberly, barang bawaannya semua tumpah. Di sini Kimberly terlihat mulai sangat panik dan dia mengatakan kalau sebentar lagi bakal ada kecelakaan yang sangat besar. Teman-temannya pun heran melihat Kimberly yang bertingkah aneh. Ketika Kimberly menyalakan radionya, ternyata siaran yang muncul sama seperti sebelumnya, kejadian kecelakaan yang menyiarkan berita tentang kecelakaan pesawat pada penerbangan 180. Kimberly pun langsung memblokir jalan menggunakan mobilnya. Kemudian polisi yang berada di belakang langsung menghampiri Kimberly dan dia bertanya apa yang sedang terjadi. Kimberly menjelaskan kalau sebentar lagi bakal ada kecelakaan beruntun yang sangat besar. Lalu lewat mobil truk besar bawa kayu, Kimberly bilang kalau truk itulah penyebab kecelakaan tersebut. Tentu saja polisinya nggak percaya begitu aja hingga akhirnya benar terjadi kecelakaan beruntun yang menewaskan banyak orang. Tiba-tiba Kimberly hampir tewas tertabrak oleh sebuah truk, tapi untung saja polisi itu sigap dan langsung menarik Kimberly. Tetapi semua teman-teman Kimberly yang masih berada di dalam mobil tewas seketika. Kemudian mereka semua yang masih selamat dalam kecelakaan itu dibawa ke kantor polisi. Di sini yang selamat karena mobilnya dihadang oleh mobil Kimberly di jalan tadi. Ada Kimberly itu sendiri, ada polisi yang menyelamatkan Kimberly tadi bernama Thomas. Ada pengendara motor yang bernama Eugene, ada wanita kantoran yang bernama Kat. Ada ibu dan anak yang bernama Nora dan Tim. Ada pecandu narkoba bernama Roy. Ada orang yang baru saja memenangkan lotre bernama Evan dan ada wanita hamil yang bernama Isabel. Tapi Evan dan Isabel tidak ikut ke kantor polisi. Kimberly mengatakan kalau dia mendapatkan penglihatan persis seperti pria yang bernama Alex yang selamat dari kecelakaan pesawat pada penerbangan 180 dan kebetulan hari ini tepat 1 tahun setelah kejadian kecelakaan pesawat tersebut. Eugene menambahkan, apakah kalian sudah tahu kejadian setelah Alex dan teman-temannya yang berhasil selamat dari kecelakaan tersebut?
Tidak lama dari itu satu persatu dari mereka mulai tewas dalam keadaan mengenaskan, jawab Yojin. Thomas menambahkan kalau dari mereka masih ada satu yang selamat, yaitu wanita yang bernama Clear, dan sekarang Clear berada di rumah sakit jiwa. Mungkin ada yang bertanya bagaimana kabar Alex karena Alex di final Destination pertama selamat. Tunggu aja nanti juga ketahuan. Kembali ke Kimberly, mereka semua yang selamat masih tidak percaya dengan semua omong kosong itu. Mereka menganggap berita itu hanya sebuah lelucon dan mereka semua pun pergi dari kantor polisi menuju ke rumah masing-masing. Kemudian kita diperlihatkan dengan Evan, orang yang baru saja mendapatkan keberuntungan memenangkan sebuah lotre. Di sini Evan baru saja pulang ke apartemennya. Terlihat Evan membeli banyak barang mewah seperti jam tangan dan sebuah cincin. Dia membuang bekas makanannya keluar jendela. Di sini Evan tidak sadar kalau makanannya kemasukan mainan kulkas. Ketika dipanaskan membuat microwave-nya meledak dan dia tidak sengaja menjatuhkan cincin barunya ke dalam lubang wastafel. Ketika Evan berusaha mengambil cincin tersebut, tangannya malah nyangkut. Kemudian makanan yang dia panaskan menjadi kepanasan sehingga menimbulkan api yang sangat besar. Dengan tangan yang masih tersangkut, Evan berusaha mematikan api tersebut dari jarak jauh. Tetapi bukannya mati, api itu malah menyebar dan makin membesar. Evan masih berusaha melepaskan tangannya yang tersangkut hingga pada akhirnya dia berhasil melepaskan tangannya dan dia langsung keluar dari apartemennya melalui jendela dan kemudian Evan berhasil keluar menggunakan tangga darurat. Tetapi baru saja melangkah dia terpeleset oleh makanan yang dia buang tadi. Kemudian tangga darurat yang berada tepat di atasnya jatuh ke kepala Evan yang membuat dia tewas seketika. Kita beralih ke Thomas. Dia penasaran dengan cerita kecelakaan pesawat penerbangan 180. Kemudian dia mencari informasi tentang Alex dan ternyata si Alex sudah meninggal akibat tertimpa batu besar. Bagaimana kronologinya admin tidak tahu karena tidak ditampilkan di sini sama di film pertama. Kemudian mereka semua yang selamat dari kecelakaan tadi melihat berita tentang kematian Evan. Mereka semua terlihat panik dan sepertinya mulai berpikir apakah kutukan kematian itu memang benar-benar ada. Lalu Kimberly mencari tahu tentang keberadaan Clear. Karena dia satu-satunya orang yang masih selamat dan masih hidup dari kutukan kematian itu. Keesokan harinya Kimberly mendatangi Clear di rumah sakit jiwa. Sedikit informasi, Clear masuk rumah sakit jiwa bukan karena dia gila, tetapi dia sengaja mendaftarkan dirinya masuk ke sana untuk mencari perlindungan agar tidak dikejar oleh kematian. Bahkan Clear memberikan syarat siapa saja yang mau bertemu dengannya harus melepas semua barang yang dia bawa seperti jam tangan, ikat pinggang, jepit rambut dan lain-lain, untuk meminimalisir ancaman kematian yang akan datang kepadanya. Ketika sudah bertemu dengan Clear, Kimberly langsung menceritakan semuanya kalau dia mendapatkan penglihatan seperti temanya Alex. Sebelum kecelakaan terjadi, kemudian Clear menjawab mereka semua pasti akan mati. Dia menjelaskan kalau orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut tewas secara berurutan sesuai takdir yang sudah mereka dapat. Tetapi Kimberly mengatakan hal itu tidak masuk akal. Dalam penglihatannya dia bersama teman-temannya tewas terakhir. Tetapi setelah kecelakaan itu terjadi yang tewas duluan malah teman-temannya dan harusnya di sana Kimberly juga sudah tewas tetapi diselamatkan oleh polisi yang bernama Thomas. Kita bisa tahu dalam kasus Kimberly memiliki rancangan kematian yang baru di mana urutan kematiannya terbalik dari penglihatan Kimberly. Kemudian Kimberly meminta bantuan kepada Clear karena dia merasa Clear bisa mengalahkan kematian tersebut. Kimberly keliru. Clear menjelaskan mengalahkan kematian gimana, justru dia masuk rumah sakit jiwa untuk menghindari kematian. Kalau Kimberly mau selamat dari kematian dia juga harus mengurung dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Clear dan Clear langsung mengusir Kimberly pergi dari sana. Di sisi Thomas, dia sudah berada di rumah Kimberly dan sepertinya di sini dia percaya dengan kutukan kematian tersebut. Lalu Kimberly kembali mendapatkan penglihatan kalau ada sekumpulan burung merpati terbang ke arahnya. Tapi Thomas tidak melihat apa-apa. Kimberly yang sudah tahu urutan kematiannya terbalik, berarti setelah si Evan yang akan tewas adalah Nora dan anaknya Tim dan kemungkinan mereka akan tewas karena burung merpati. Mereka pun langsung bergegas menghampiri Nora dan Tim.
Sin pindah sama Nora dan tim yang sedang berada di klinik gigi untuk mengobati giginya tim. Kita mulai bisa melihat beberapa tanda yang datang di mana ada sekumpulan burung merpati yang menabrakkan diri ke kaca klinik tersebut. Ketika mereka sudah selesai dan keluar dari klinik itu, di sana ada Thomas dan Kimberly yang berteriak tentang burung merpati. Kemudian tim yang melihat banyak burung merpati di depannya, dia malah menghampiri burung merpati itu. Hal itu membuat si burung beterbangan membuat pekerja proyek tidak sengaja menekan tombol pada alatnya sehingga melepaskan kaca yang besar di atas tim dan menimpanya hingga dia tewas. Kemudian Thomas mengantar Kimberly kembali ke rumahnya dan tiba-tiba Clear datang. Dia berubah pikiran dan mau membantu Kimberly. Lalu Clear mengajak mereka berdua untuk bertemu dengan seseorang dan orang itu adalah pengurus mayat di film Final Destination yang pertama. Clear mengatakan kalau orang ini banyak tahu tentang kematian di sini. Clear bertanya bagaimana cara menghentikan kematian dan orang itu berkata kalian tidak bisa mencurangi kematian. Tapi Clear tidak percaya. Clear dan Alex sudah berhasil mencurangi rancangan kematian bukan hanya sekali tapi puluhan kali. Kemudian orang itu berkata hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian itu. Singkat cerita, ketika mereka sedang berada di pom bensin, Kimberly kembali mendapatkan penglihatan kalau ada sebuah mobil van putih yang tenggelam di dasar danau. Kemudian Thomas mengingat sesuatu ketika di lokasi kecelakaan, ada wanita hamil yang membawa van berwarna putih. Lalu Clear mengingat perkataan orang yang mengurus mayat tadi. Dia mengatakan hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian itu. Artinya, jika wanita hamil yang membawa mobil van putih tadi melahirkan bayinya akan membawa kehidupan yang baru dan hal itu dapat menghapus semua daftar kematian sehingga mereka semua bisa selamat. Kemudian mereka berencana untuk mencari wanita hamil itu dan melindunginya agar dia tetap hidup sampai dia bisa melahirkan bayinya. Singkat cerita, pada malam harinya mereka yang masih selamat berkumpul di apartemennya Thomas. Mereka berkumpul di sana untuk menjaga satu sama lain sampai wanita hamil itu ditemukan dan melahirkan bayinya. Di sini Nora sudah terlihat pasrah kalau memang yang selanjutnya akan tewas adalah dirinya. Dia pun pergi dari sana dan membuat rencana pemakaman untuk anaknya si Tim. Lalu Eugene juga ingin ikutan keluar. Kimberly sudah mencoba melarangnya untuk keluar, tapi Eugene ini masih nggak percaya tentang daftar kematian itu. Ia pun seperti tidak peduli. Nora dan Eugene pergi dari sana dan mulai memasuki lift, dan di dalam lift itu terlihat ada seorang pria tua yang membawa tangan manekin yang memiliki pengait. Di dalam apartemen Thomas, Kimberly mendapatkan sebuah tanda. Dia melihat bayangan orang yang memiliki tangan pengait. Mereka pun langsung bergegas menghampiri Nora dan berusaha menghubunginya. Thomas mengatakan orang dengan pengait akan membunuhnya di sini. Nora yang ketakutan, dia pun langsung berlari dan tidak sengaja rambutnya tersangkut di tangan manekin yang memiliki pengait. Nora berusaha menarik kepalanya dan keluar dari lift itu, tapi pintu liftnya keburu menutup dan kepalanya terjepit sehingga kepalanya terputus dan Nora pun tewas. Eugene melihat langsung kematian Nora. Dia mulai panik dan kembali ke apartemen Thomas. Dia pun mengambil pistol milik Thomas dan berniat untuk mengakhiri hidupnya, tapi anehnya pistol itu malah macet dan tidak mau menembak. Padahal ketika dicek peluru di pistol itu masih penuh dan Clear menjelaskan Eugene tidak mati karena sekarang belum gilirannya. Kemudian Thomas mendapatkan kabar dari rekannya kalau wanita hamil yang membawa van putih sudah berhasil ditemukan. Rekan-rekan Thomas sudah aman. Wanita hamil dia kurang dalam sel penjara dan mereka semua bergegas pergi menuju ke wanita hamil itu. Tapi di dalam penjara air ketuban pada wanita hamil itu pecah dan dia segera akan melahirkan bayinya. Rekannya Thomas langsung membawa wanita itu ke rumah sakit untuk menjalani persalinan. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil rombongan Kimberly bannya bocor sehingga mereka mengalami kecelakaan.
Tapi untung saja mereka tidak terluka kecuali Yojin, paru-paru dia tertusuk oleh pipa yang membuat dia susah untuk bernafas. Lalu pemilik peternakan yang mereka tabrak langsung memanggil ambulans untuk segera membawa Yojin. Sementara Ket masih terjebak di dalam mobil karena tubuhnya terhalang oleh kayu yang besar. Tidak lama kemudian datang wartawan untuk meliput kejadian kecelakaan tersebut. Anak dari pemilik peternakan yang bernama Brian hampir saja tertabrak oleh mobil wartawan itu, tapi untung saja Roy langsung cepat menyelamatkannya. Bisa kita lihat ketika mobil wartawan itu parkir, mobil itu tidak sengaja menabrak batu yang ada di bawahnya sehingga membuat tangki bensinnya bocor dan mengalir ke sebuah pipa. Kembali sama Ket yang masih terjebak di dalam mobil. Di sini petugas pemadam kebakaran sudah datang untuk membantu Ket keluar dari mobil itu. Tapi karena petugasnya memukul pintu itu terlalu kencang, membuat bantal penyelamat pada mobil itu pun aktif sehingga mendorong kepala Ket ke pipa tajam yang ada di belakang kepalanya. Rokok yang dipegang oleh Ket pun terlepas dari tangannya dan angin membawa rokok itu ke pipa yang terdapat aliran bensin bocor yang tadi, lalu apinya mengarah ke mobil wartawan yang bensinnya bocor tadi, lalu ledakan mobil itu menyebabkan pagar kawat melayang ke arahnya Roy sehingga Roy tewas dengan tubuh yang terbelah. Kemudian Kimberly, Thomas dan Claire langsung bergegas menuju ke rumah sakit menggunakan mobil pemilik peternakan itu. Di jalan Kimberly kembali mendapatkan penglihatan. Di dalam penglihatannya dia melihat dokter dengan nama Chelor Jiha. Mereka menganggap kalau dokter yang bernama Chelor Jiha itulah yang menyebabkan Isabella atau wanita hamil tadi bisa tewas. Sedangkan Yojin yang sedang dirawat di rumah sakit, ia merasakan kalau kematian mulai datang kepadanya, di mana alat oksigen untuk membantunya bernafas itu tiba-tiba lepas sendiri yang membuat Yojin tidak bisa bernafas, ditambah saluran udara juga nutup sendiri. Kimberly dan Thomas yang sudah sampai di rumah sakit langsung mencari dokter yang bernama Chelor Jiha. Sedangkan Claire akan mencari keberadaan Yojin. Ketika Kimberly dan Thomas sudah berhasil menemukan dokter Chelor Jiha, Thomas pun langsung melarang dokter itu untuk masuk ke dalam ruang persalinan dan Isabella berhasil melahirkan bayinya. Kimberly dan Thomas terlihat sangat senang karena dengan lahirnya bayi itu mereka semua terlepas dari daftar kematian. Lalu mereka bertemu dengan Claire yang masih mencari keberadaan Yojin, dan di sini Kimberly memberitahu Claire kalau bayinya sudah lahir, tapi tiba-tiba Kimberly kembali mendapatkan penglihatan dan ternyata Isabella atau wanita hamil tadi tidak ditakdirkan tewas dalam kecelakaan beruntun tersebut. Itu artinya Isabella bukan bagian dari daftar kematian, dan walaupun bayinya sudah lahir dan memberi kehidupan baru, itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap orang yang ada di daftar kematian. Lalu Thomas bertanya kalau bukan Isabella, berarti siapa orang yang membawa mobil van putih dalam penglihatan Kimberly tersebut. Kemudian Kimberly kembali mendapatkan penglihatan tentang mobil van putih yang terjun masuk ke dalam danau tersebut, dan orang yang membawa mobil van itu terdapat luka di tangannya. Kemudian mereka pun kembali bergegas mencari keberadaan Yojin. Claire pun berhasil menemukan ruangan Yojin. Ketika Claire mau buka pintu ruangan Yojin yang dipenuhi oksigen di dalamnya, lalu menyambar listrik sehingga terjadi ledakan yang besar yang membuat Yojin dan Claire tewas seketika. Akhirnya Claire tewas juga, berarti final destination pertama sudah tidak ada lagi karena tewasnya Claire sudah menutup final yang pertama. Karena orang yang selamat dari ledakan pesawat 180 sudah tewas semua. Emang betul sekali kematian tidak bisa dihindari. Akibat ledakan tadi membuat tangan Kimberly terluka, lalu dia menyadari penglihatannya tentang orang yang membawa mobil van putih hingga tercebur ke dalam danau dengan tangan yang terluka, berarti orang itu adalah Kimberly sendiri, dan dokter Chelor Jiha yang dia lihat di penglihatan tadi bukan tanda-tanda kematian dari Isabel, melainkan tanda-tanda itu untuk Kimberly sendiri, dan di luar dia melihat danau dan mobil van putih yang baru saja tiba. Dia baru menyadari takdir kehidupan baru di mana Kimberly harus tewas terlebih dahulu kemudian dia dihidupkan kembali, dan hal itu akan menciptakan kehidupan yang baru dan akan menghapus semua daftar kematian. Kimberly menyuruh Thomas untuk memanggil dokter Chelor Jiha. Setelah Thomas pergi, Kimberly langsung menceburkan dirinya bersama mobil van putih itu ke dalam danau berniat untuk bundir.
Thomas melihat itu langsung melompat ke danau untuk selamatkan Kimberly. Singkat cerita, Dr. Celorjiha berhasil kembali menghidupkan Kimberly dan Kimberly sudah mendapatkan kehidupan yang baru. Itu artinya Kimberly dan Thomas berhasil terlepas dari daftar-daftar kematian dan mereka berhasil mencurangi kematian itu. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Kimberly, ayahnya dan Thomas diundang makan bersama oleh orang yang memiliki peternakan yang mereka tabrak sebelumnya. Ayahnya Brian mengatakan kalau si Brian hampir tewas tertabrak mobil pada hari kecelakaan di peternakan itu, tapi untung saja pada waktu itu Roy menyelamatkannya. Lalu ledakan terjadi, dan Final Destination kedua pun tamat. Mungkin masih berlanjut di Final Destination ketiga. Tunggu aja di Final Destination 3.